Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada istilah-istilah tertentu yang kita anggap itu hasil dari pengetahuan atau pemahaman dari para artis lah, selebriti lah. Itu bukan dari sana datangnya, tapi datang dari Alkitab. Contoh misalnya, di Alkitab lah ada kata-kata jauh di mata, dekat di hati. So mungkin kaget dengar, cari sendiri di Perjanjian Baru dalam surat-surat Rasul Paulus. Dan yang saya sampaikan sekarang betul mengejutkan kita. Oleh karena istilah ini yang sering kali kita gunakan ternyata berasal dari dasar firman Tuhan. Mari kita gunakan dan sungguh-sungguh hidup kita terus berpusat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan sebentar. Tolong semua pemirsa lebih berpusat kepada firman Tuhan. Istilah-istilah, idiom-idiom dari firman Tuhan, kalimat-kalimat menarik dari firman Tuhan, bukannya dari apa yang dikatakan manusia. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-9. Mazmur 62 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Apa itu? Curhat. Mari kita mundur sebentar, saudara sekalian. Kita harus juga melihat yang lain, supaya jangan kita pikir hanya satu itu ayat firman Tuhan. 1 Samuel pasal 1, kitab 1 Samuel pasal 1, ya, kata ini tentang Ibu Hana, ibu dari Nabi Samuel. Dia katakan apa?
ayat 15. 1 Samuel 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Amin. Buahnya apa? Tuhan menjawab doanya dan memberikannya Nabi Samuel. Kemudian tambah lagi dengan apa? 5 orang anak lagi. Hasil apa? Hasil curhat kepada Tuhan. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini, saudara sekalian. Jangan curhat kepada orang sembarangan. Ada orang yang kemudian terjebak dengan cinta terlarang karena dia sedang malam masalah rumah tangga. Di angkot dia curhat kepada supir angkot, saudara sekalian. Akhirnya terjadilah hubungan yang terlarang. Jangan curhat kepada sembarang orang, apalagi kepada lawan jenismu. Tapi curhatlah kemana? Kepada Tuhan. Ya, saya senang ada lagu terakhir ini yang menunjukkan seorang yang menjadi tukang ojek, yang kemudian gagal dan tidak berhasil dalam hidupnya. Dan sesudah dia kemudian mendapatkan uang untuk mengisi bensin, sampai habis bensin di tengah jalan. Saudara tentu tahu lagu itu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi terkenal. Dan kemudian dia apa? Setelah dia mendapatkan uang untuk mengisi bensin, dapat uang sedikit untuk dibawa pulang ke rumah karena mereka sudah tidak punya makanan. Kemana dia lari sebentar? Setelah dia berhasil, sedikit saja berhasil, dia lari ke gereja dan berlutut di sana. Tentu ini skenario, tapi menurut saya ini sudah benar. Ya, kalau sudah mengalami masalah apapun juga, tolong berlutut dan curhat kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Itu dari Ibu Hana, dia minta 1 saja anak. Ya, tetapi Tuhan beri kepadanya berapa? 6 orang anak, luar biasa. Begitu juga kita semua. Mungkin sudah minta Tuhan buat warung lontong sayur ini berhasil. Dan Tuhan kemudian berapa tahun kemudian Tuhan beri kepada engkau minimarket. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita kembali lagi kepada Mazmur 62 tadi, ya, ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Dasarnya ialah kita beriman kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya tumpuan harapan kita. Harapan kita untuk berhasil, harapan kita untuk sembuh, harapan kita untuk rumah tangga kita dipulihkan. Karena itu kita curhat kepadanya, pasti Tuhan jawab, pasti. Ya. Oleh kenapa? Ibu Hana tadi mandul, saudara sekalian. Oleh karena itu suaminya, padahal suaminya orang beriman loh, kemudian cari istri muda, namanya Penina. Ternyata melahirkan banyak anak. Nah, itulah yang menjadi sebab penderitaan dari Ibu Hana di sini. Jadi mari saya ajak kita semua sekarang, tolong datang kepada Tuhan dengan rendah hati, keluarkan semualah unek-unek isi hati saudara sekalian kepadanya, jangan kepada manusia. Ya, kecuali saudara memang minta konseling kepada gembala atau hamba Tuhan di gereja saudara sekalian. Tetapi selebihnya daripada itu, jangan. Curhatlah kepada Tuhan dan Dia akan menjawab untuk Ibu Hana 6 kali lipat. Luar biasa. Nah, itu juga Tuhan bisa buat kepadamu dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dan dalam hal yang lain. Kenapa kita curhat di hadapan Tuhan? Karena Allah ialah tempat perlindungan kita. Tempat kita berlindung dari semua ancaman dan bahaya ialah Tuhan sendiri. Hanya Dia yang layak menerima segala curahan isi hati kita.
katakan tumpah ruahkan kepadanya segala macam apa yang kita rasakan tidak nyaman dalam hidup kita. Dia pasti menjawab dan beri kepada saudara pengharapan baru bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini kepada kami. Tolong kami untuk tidak curhat sembarangan kepada orang lain, apalagi kepada lawan jenis, tapi kami curhat hanya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, menjawabnya secara berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.